Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Semoga anak-anak Bapak tetap dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bagi anak-anak Bapak yang belum sarapan, silakan sarapan dulu agar anak-anak Bapak bisa fokus belajar pada pagi hari ini. Oke. Pada pagi hari ini kita kembali lagi masih belajar tema 3 yaitu tentang pembelajaran IPA. Nah, jika minggu yang lalu anak-anak Bapak sudah belajar tentang sistem pencernaan pada ruminansia, maka pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada hari ini kita masih belajar tema 3 yaitu makanan sehat tentang sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah anak-anak Bapak menyimak video, anak-anak Bapak dapat menyebutkan proses pencernaan pada manusia dengan benar. Dan setelah mendengar penjelasan dari guru, anak-anak Bapak dapat menyimpulkan gangguan pencernaan yaitu diare dengan tepat. Nah, adapun organ-organ pencernaan pada manusia perlu anak-anak Bapak ketahui yaitu adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Nah, untuk mengetahui proses pencernaan manusia lebih lanjut, mari anak-anak Bapak saksikan penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses pencernaan manusia, adapun proses pencernaan ini ada dua, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis yaitu dibantu oleh alat-alat pencernaan seperti gigi dan lidah pada mulut dan gerakan otot lambung pada lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam tubuh. Nah, yang pertama yaitu kita belajar tentang sistem pencernaan itu diawali dari mulut. Mulut merupakan tempat masuknya makanan. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah yang membantu pencernaan makanan secara mekanik. Dan di dalam mulut terdapat lidah yang menghasilkan kelenjar ludah dan menghasilkan enzim amilase yang membantu makanan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, pada proses pencernaan kimiawi, enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung ini menjadi zat gula. Nah, apapun yang kita makan, maka di dalam mulut akan terasa manis. Nah, setelah makanan dihancurkan dan diaduk oleh gigi dan lidah, kemudian membentuk bolus. Nah, kemudian bolus ini akan dibawa oleh dilanjutkan menuju ke lambung. Nah, namun sebelum menuju ke lambung, maka bolus ini akan melewati kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran panjang, yaitu penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di mana di sini di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan mekanik maupun kimiawi. Di sini terjadi yaitu gerakan peristaltik, yaitu mendorong makanan sampai ke lambung. Terjadi kontraksi dan relaksasi pada kerongkongan sehingga makanan sampai ke lambung. Jadi makanan itu didorong melalui gerakan peristaltik menuju ke lambung. Setelah makanan melewati lambung, maka melewati kerongkongan, maka makanan tiba ke lambung. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis, yaitu di dalam lambung terjadi gerakan otot-otot lambung yang mengaduk makanan. Dan terjadi juga pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim yang berada di dalam lambung, di mana enzim tersebut yaitu adalah enzim renin, pepsin, HCl. Nah, di dalam lambung ini pencernaannya bersifat asam. Jadi anak-anak Bapak tidak boleh makan terlalu banyak dan tidak boleh terlambat makan karena akan menyebabkan asam lambung yang berada di dalam lambung akan naik menuju ke bagian pencernaan bagian atas. Nah, setelah makanan masuk ke lambung, kemudian terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi, maka makanan akan dibawa menuju usus halus. Nah, ini adalah usus halus yang berlipat-lipat yang di dalam ini. Nah, usus halus itu dimulai dari yang pertama yaitu dari sini, yaitu duodenum, disebut juga dengan usus 12 jari. Kemudian jejunum adalah usus kosong,
dan ileum adalah usus penyerapan. Di sini, di ileum terdapat usus penyerapan yaitu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang terpakai oleh tubuh. Namun, begitu makanan sudah diserap, bagian-bagian terpentingnya, bagian ampas-ampas makanan yang tidak digunakan oleh tubuh, kemudian akan dibawa ke usus besar. Nah, ini adalah usus besar. Usus besar kita yaitu terdiri dari 3 bagian. Dari usus halus tadi makanan yang tidak terpakai dibawa ke usus besar, terdiri dari 3 bagian yaitu kolon datar, kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Begitu makanan masuk ke dalam usus besar, kemudian terjadi pembusukan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli dan bakteri yang menguntungkan yang dapat membantu proses pembusukan makanan di dalam usus besar. Setelah terjadi proses pembusukan makanan di dalam usus besar, kemudian makanan tersebut dibawa menuju rektum. Nah, ini adalah rektum, tempat penyimpanan sisa makanan sementara. Kemudian, setelah dari rektum, makanan langsung dikeluarkan melalui anus atau dalam berbentuk feses. Nah, pernahkah kamu merasa mulas atau sakit perut? Nah, mulas dan sakit perut itu biasanya disebabkan oleh diare. Apakah itu diare? Diare merupakan kondisi ketika pengidap buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Jadi dalam satu hari itu kita bisa beberapa kali buang air besar. Nah, itu menyebabkan tidak normalnya dalam sistem pencernaan pada tubuh kita. Nah, adapun penyebab diare biasanya disebabkan oleh virus atau makanan yang sudah terkontaminasi atau akibat makanan atau jajanan yang kurang sehat. Nah, salah satunya yaitu makanan yang sudah terinfeksi bakteri dan parasit. Kemudian adapun penyebab diare berikutnya yaitu alergi makanan juga menyebabkan diare pada tubuh. Kemudian ada intoleransi makanan yaitu penyakit usus dan kemudian stres. Nah, adapun gejala diare yaitu antara lain demam, kemudian darah dalam tinja, kemudian buang air besar encer dan sering kembung, kram perut, dan nyeri perut. Nah, untuk itu anak-anak Bapak jika mengalami gejala diare harus banyak meminum air putih agar tidak terjadi dehidrasi. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan anak-anak Bapak mengerti tentang sistem pencernaan pada manusia dan dapat mengetahui proses alur pencernaan manusia dari mulut hingga kerongkongan, lambung, dan usus halus, sehingga usus besar dan sampai anus. Dan dapat juga mengetahui penyebab dari penyakit diare dan gejala-gejala yang ada pada diare. Nah, sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya, dan sampai jumpa ke pembelajaran dan video selanjutnya.